Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Iya, luar biasa pastinya ya. Baik, Bu Sulis berharap semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran TIK. Minggu lalu kita sudah mengadakan penilaian harian pertama untuk bab 1. Nah, maka hari ini kita akan mulai melanjutkan materi untuk membahas bab 2 ya. Nah, pada bab 2 ini yang akan kita bahas adalah tentang sistem komputer dan sistem operasi komputer. Nah, baik. Anak-anak, sekarang kita buka bukunya. Yuk dibuka bukunya halaman 9. Silakan dibuka bukunya, kita menyimak videonya dan juga nanti ada beberapa hal yang akan kita lihat dari buku. Oke? Nah, baik. Kita lihat dulu. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa saja gambar-gambar ini? Ya, anak-anak pasti sudah terbiasa melihat gambar-gambar ini ya. Nah, sekarang Bu Sulis akan bertanya, apa saja elemen dari sistem komputer? Ayo, siapa tahu? Tuh, kok diem aja? Nah, yang kedua, bagaimana cara mengoperasikan sistem komputer tersebut? Nah, ya nanti akan kita bahas sama-sama. Ya, baik. Yang pertama, sistem komputer yang akan kita bahas adalah elemen atau bagian dari sistem komputer tersebut dan juga cara kerjanya. Elemen dari sistem komputer itu apa saja? Nah, kalian pasti sudah ingat di kelas, mulai dari kelas 1, 2, 3 kita pernah belajar tentang bagian-bagian dari komputer apa saja ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Ada yang namanya hardware. Apa itu hardware? Pernah kelas 3 kalau nggak salah. Iya, hardware adalah perangkat keras ya. Perangkat keras itu adalah alat-alat komputer yang bisa disentuh ya, bisa disentuh. Kalau disentuh keras, makanya dinamakan perangkat keras atau hardware. Contohnya apa saja? Nah, sudah ada di situ. Contohnya ada mouse, ada keyboard, ada CPU, ada monitor dan juga ada printer. Kemudian nanti untuk yang mendengarkan suara apa namanya anak-anak? Iya, speaker ya. Kemudian ada lagi yang namanya scanner. Scanner itu untuk memasukkan data dari sebuah alat ke dalam komputer, misalnya foto atau kertas dan sebagainya ya. Data dari foto tersebut nanti akhirnya masuk ke dalam komputer dalam bentuk gambar, itu namanya scanner. Yang kedua, ada yang namanya software. Apa itu software? Software adalah rangkaian perintah dalam sistem komputer yang biasanya berupa program. Jadi semua program yang ada di dalam komputermu atau di dalam laptop itu dinamakan software. Ayo sebutkan contoh program apa yang kalian tahu. Paint ya. Terus apa lagi? Microsoft Word. Nah, kemarin di kelas 3 sudah belajar apa? Microsoft Publishing. Nah, itu semua dinamakan software. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya brainware. Apa itu brainware? Brainware itu adalah orang yang mengendalikan sistem komputer. Jadi kita ini yang dinamakan brainware, perangkat otak. Nah, jadi kita yang mengendalikan komputer tersebut dinamakan brainware. Jadi elemen sistem komputer ada 3 ya. Nana, apa tadi? Hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, dan brainware atau perangkat otak ya. Nah, selanjutnya bagaimana sistem komputer itu bekerja? Nah, ada 3 tahapan cara kerja sistem komputer anak-anak. Yang pertama, input. Input itu adalah memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Ya. Jadi
ada alat-alat dari hardware itu yang merupakan alat input. Contoh, mouse. Mouse itu digunakan untuk apa, Nana? Untuk menggerakkan tanda panah itu ya. Untuk menggerakkan tanda panah itu. Jadi, untuk memasukkan sebuah perintah ke dalam komputer. Kalau kita tidak mengklik mouse-nya, maka tidak akan jalan programnya. Contohnya begini. Kita ingin membuka program Paint. Masih ingat langkah-langkahnya? Diklik apa? Diklik Start, All Program, Aksesoris, kemudian baru Paint ya. Nah, apabila kalian tidak mengklik mouse-nya, kira-kira bisa jalan nggak programnya? Kamu arahkan ke Start, tapi tidak kamu klik. Bisa muncul tidak? Tidak, ya dia diam aja karena kalian tidak mengklik. Makanya mouse disebut alat input untuk memasukkan perintah-perintahnya dengan cara apa? Dengan cara mengklik tombolnya atau mengklik menunya. Nah, itu. Nah, kemudian ada keyboard. Keyboard untuk apa, Nana? Untuk mengetik ya. Sudah tahu kan ya? Nah, untuk mengetik, keyboard untuk mengetik. Nah, itu juga untuk memasukkan data. Ada lagi mikrofon. Tahu mikrofon ya? Ya, kalau kalian rekaman, kalian pasti pakai mikrofon. Walaupun di HP juga sama. Kalian ingin merekam suara, pasti pakai mikrofon. Kemudian suaranya terekam di HP atau terekam di komputer. Nah, itu alat input. Nah, setelah data atau perintah itu dimasukkan atau diinput ke dalam komputer, maka dia akan diproses di dalam CPU. Masih ingat otaknya komputer apa? Iya, otaknya komputer adalah CPU. Kalau kita manusia otaknya di kepala. Kalau komputer otaknya ada di CPU. Jadi data yang tadi kita masukkan atau perintah yang kita masukkan akan diolah menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Nah, informasinya berupa apa saja? Nah, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa dicetak di kertas melalui printer, atau bisa berupa suara melalui speaker. Nah, hasilnya itu disebut apa, Nana? Disebut output ya. Nah, jadi langkahnya data dimasukkan atau input, kemudian diproses oleh CPU, kemudian dikeluarkan dalam bentuk output. Nah, itu cara kerja sistem komputer. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang sistem komputer. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem operasi komputer. Nah, beda ya, Nana. Kalau sistem komputer yang kita bahas adalah komputernya. Nah, kalau sistem operasi komputer adalah sebuah program yang bertugas untuk mengatur kerja dari hardware dan software. Hardware dan software tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, anak. Ya, hardware perangkat keras kalau tidak ada software dia tidak bisa jalan. Dia tidak akan menampilkan program apa-apa. Software tanpa hardware sama, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa digunakan untuk apapun. Masih dalam bentuk program, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, jadi ada sebuah program yang mengatur atau menghubungkan antara hardware dan software. Namanya adalah sistem operasi. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah hafal ya, sudah tahu apabila kalian menggunakan komputer atau laptop, biasanya awal-awal kalian pasti akan melihat tulisan Windows, ya? Ya enggak? Nah, Windows ini adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Ya. Jadi, Windows inilah yang mengatur kerja dari hardware dan software komputer atau laptop yang kita gunakan. Dia seperti polisi lalu lintas, anak-anak.
Jadi dia yang mengatur bagaimana sebuah program dijalankan, bagaimana program nanti akan mengeluarkan output, bagaimana sebuah data diproses di dalam CPU. Nah, yang mengatur adalah Windows, ya. Nah, selain Windows, ada juga beberapa sistem operasi lain. Contoh, nah di sini sudah ada ya, ada Unix, ada CP/M, ada MS-DOS. Nah, kemudian ada Linux. Nanti kalian bisa browsing atau cari sendiri, coba cari di internet sistem komputer, sistem operasi komputer saat ini. Nanti akan banyak sekali ada di situ. Bisa kalian cari sendiri ya untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah program atau sistem operasi Windows dulu ya, yang sering kita gunakan. Nah, sistem operasi Windows mempunyai sebuah keunggulan yang namanya Graphical User Interface atau GUI. Ayo coba sekarang dilihat. Halaman 12, GUI itu apa? Baca yuk. Ya, GUI, dengan menggunakan GUI, kamu atau kita tidak perlu lagi menuliskan perintah-perintah. Cukup menjalankan sebuah program dengan mengklik sebuah icon. Nah, icon itu adalah tombol-tombol yang biasanya ada di desktop, ada di layarmu ya. Nah, jadi kita tidak perlu misalnya mau membuka sebuah program, kita ngetik dulu panjang sekali. Nah, nggak usah. Jadi kita tinggal klik saja, double klik, selesai, programnya terbuka. Begitu, itu yang namanya GUI. Nah, selanjutnya anak-anak, Windows mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem operasi lain. Ya, contoh yang pertama, menampilkan perintah dalam bentuk gambar atau icon. Nah, yang tadi disebut GUI tadi ya. Yang kedua, mampu menampilkan gambar, efek suara, lagu, dan film dengan fasilitas multimedia. Fasilitas multimedia itu contohnya kalau kamu memutar film, mau lihat film, kamu bisa menggunakan Windows Media Player, bisa menggunakan GOM. Nah, seperti itu. Kalau mau memutar musik, kamu bisa menggunakan AIM atau menggunakan Winamp. Nah, itu softwarenya ya. Seperti itu. Nah, keunggulan yang ketiga adalah mampu membuka satu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan. Nah, contoh, kalian ingin menggambar menggunakan program Paint. Kalian tidak hanya ingin menggambar satu, tapi menggambar dua sekaligus misalnya. Kalian bisa membuka program Paint 2 kali. Jadi ada 2 layar, ada 2 jendela, Paint 1 dan Paint 2. Semuanya bisa kalian gunakan. Bisa kalian gunakan. Misalnya sebelah kiri, yang sebelah kiri, Paint 1, kalian mau menggambar bunga. Kemudian yang kedua, kalian ingin menggambar mobil misalnya. Nah, bisa dua-duanya dijalankan secara bersamaan, itu bisa dibuka dan dijalankan secara bersamaan. Disebut dengan istilah multi-threading. Ya, diingat-ingat. Membuka satu program dalam banyak jendela dan dikerjakan secara bersamaan dinamakan multi-threading. Nah, kemudian yang keempat, mampu menjalankan banyak program aplikasi secara bersamaan. Nah, kalau yang tadi kita menjalankan satu program secara bersamaan, itu namanya multi-threading. Nah, tapi yang keempat ini adalah menjalankan beberapa program secara bersamaan. Contoh, kamu menjalankan Paint, kemudian kamu menjalankan Microsoft Word, kamu menjalankan Windows Media Player misalnya. Nah, tiga-tiganya bisa kamu buka bersamaan dan bisa dijalankan juga dengan bersamaan. Itu dinamakan multitasking ya. Jangan terbalik antara multi-threading dan multitasking. Oke? Nah, selanjutnya yang kelima, mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang ya.
Jadi dia bisa pakai nama panjang sekali, masih bisa tersimpan. Tidak hanya satu kata atau dua kata, kamu mau pakai satu kalimat bisa. Ya. Nah, keenam, mampu mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang. Contoh, kalian punya printer baru. Nah, kalian masukkan kabelnya, kalian hubungkan dengan komputer atau dengan laptop. Maka secara otomatis Windows akan mendeteksi bahwa ada perangkat baru. Ya, ada perangkat baru. Perangkat itu adalah printer. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu memprogram, mencari-cari dulu, tidak perlu. Windows sudah otomatis menseleksi atau mendeteksi perangkat baru tersebut. Nah, istilahnya disebut dengan plug and play, ya, mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang. Nah, yang ketujuh, mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau network. Jadi dengan Windows untuk terhubung dengan komputer-komputer lain itu menjadi lebih mudah, anak-anak. Ada tinggal kita program sedikit, kita klik ini klik itu, ada sendiri nanti programnya. Nah, maka sebuah komputer bisa terhubung dengan komputer yang lain. Dengan menggunakan sistem operasi Windows bisa menjadi lebih mudah. Ya. Baik. Nah, kemudian, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sistem komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Dan sistem komputer tersebut dijalankan oleh sebuah sistem operasi komputer. Ya, nah itu kesimpulannya. Nah, baik anak-anak, tugas hari ini adalah mengerjakan soal latihan bab 2 halaman 15-16 dari buku cetak, ya. Nanti dikerjakan langsung saja di buku cetaknya di sini. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Kalau nggak cukup boleh nanti yang isian dilanjutkan di buku PSPR boleh. Oke? Iya. Baik. Anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Minggu depan akan ada latihan soal yang diberikan Bu Sulis, ya. Semoga materi hari ini bisa dipelajari dan bisa dipahami dengan baik. Nah, anak-anak tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Oke? Iya, baik. Selamat pagi. Tuhan memberkati.